Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua, perkenalkan saya Alifa Salsabila, kelas 1B jurusan Bimbingan dan Konseling. Saya dari kelompok 5 Gesta. Pada kali ini, saya akan memaparkan sedikit materi yang telah saya dapatkan dari latihan kepemimpinan 1. Materi pertama yaitu mengenai IMABKIN. Apa IMABKIN itu? IMABKIN adalah Ikatan Mahasiswa Bimbingan dan Konseling Indonesia, di mana IMABKIN ini merupakan suatu organisasi mahasiswa bimbingan dan konseling satu-satunya di Indonesia yang telah terdaftar resmi di Dikti. IMABKIN terbentuk dalam Kongres 1 IMABKIN pada tahun 2007 bulan Desember di Jakarta. IMABKIN memiliki beberapa fungsi dan juga tujuan. Fungsi IMABKIN sendiri yang pertama yaitu sebagai wadah untuk bertukar informasi dan pengalaman agar dapat memperkaya pengetahuan mengenai bimbingan dan konseling. Yang kedua yaitu sebagai tempat atau wadah aspirasi dan aktualisasi perjuangan mahasiswa bimbingan dan konseling. Dan yang ketiga yaitu sebagai tempat silaturahmi dengan mahasiswa bimbingan dan konseling di Indonesia. Yang selanjutnya yaitu mengenai tujuan IMABKIN. Tujuan IMABKIN ada 3. Yang pertama, mewujudkan komunikasi dan koordinasi antar mahasiswa bimbingan dan konseling se-Indonesia. Yang kedua, yaitu menumbuhkan eksistensi IMABKIN sebagai lembaga yang aspiratif, dinamis, dan juga proaktif. Dan yang ketiga, mengambil peranan dalam upaya menyukseskan pembangunan nasional khususnya keprofesian bimbingan dan konseling. Untuk keanggotaan IMABKIN yaitu mahasiswa yang telah tercatat sebagai mahasiswa bimbingan dan konseling di perguruan tinggi se-Indonesia. Setiap anggota juga pasti memiliki hak dan kewajibannya. Hak anggota IMABKIN sendiri diantaranya mempunyai hak suara, hak berbicara, serta hak pilih sesuai dengan peraturan organisasi yang berlaku. Kemudian, yang terakhir yaitu mengenai kewajiban anggota. Kewajiban anggota diantaranya yang pertama, mematuhi dan melaksanakan ketetapan dan keputusan yang tercantum dalam AD atau ART. Yang kedua yaitu berpartisipasi aktif dalam setiap program IMABKIN. Dan yang ketiga yaitu memperjuangkan dan menjaga nama baik organisasi dan tidak menyalahgunakan organisasi sebagai alat untuk mencapai tujuan tertentu di luar kepentingan organisasi. Begitu. Oke, materi selanjutnya yaitu materi kedua mengenai public speaking. Sebelum dikenal dengan kata public speaking, dahulu dikenal dengan kata retorika yang berasal dari bahasa Yunani mengenai ilmu yang mengajak ataupun persuasi. Public speaking merupakan suatu bentuk komunikasi yang dilakukan secara lisan di hadapan banyak orang atau muka umum. Tujuan public speaking yaitu memberikan informasi dan mempengaruhi audiens atau pendengar sesuai dengan kondisi dan situasi saat itu. Komponen dalam public speaking diantaranya yang pertama, adanya pembicara ataupun orang yang memberikan informasi. Yang kedua, adanya pendengar. Yang ketiga, adanya pesan yang disampaikan. Yang keempat adalah adanya channel atau saluran komunikasi. Yang kelima, adanya stimulus atau pendorong untuk diberikan informasi. Yang keenam, adanya konteks. Yang ketujuh, ada dampak. Yang kedelapan, ada feedback. Yang kesembilan, ada gangguan. Serta yang kesepuluh, ada komunikasi antar anggota. Selanjutnya, yaitu mengenai jenis-jenis informasi dalam public speaking. Yang pertama yaitu ada informatif. Informatif ini pemberian informasi kepada audiens. Di sini berisi dengan informasi akan banyak hal atau ilmu untuk diambil. Biasanya informatif ini berada dalam acara-acara formal. Yang kedua yaitu ada persuasif, berusaha untuk mengajak atau membujuk audiens. Yang ketiga ada aksi, berusaha untuk meyakinkan audiens untuk melakukan suatu tindakan. Yang
Yang keempat yaitu adanya menghibur untuk mencairkan suasana, contohnya seperti stand up. Selanjutnya yaitu ada alur public speaking. Yang pertama ada canalizing idea, yaitu proses pemilihan pesan atau informasi yang akan disampaikan. Yang kedua ada planning design, proses merancang tata cara penyampaian informasi. Yang ketiga yaitu ada mapping your route, yaitu merencanakan kerangka atau bagan penyampaian informasi. Yang keempat yaitu ada acquiring knowledge, menambah isi pesan atau informasi yang sesuai dengan tujuan public speakingnya tersebut. Selanjutnya yaitu ada faktor yang mempengaruhi public speaking. Yang pertama ada suara. Suara di sini yaitu suara yang jelas, lantang, dan intonasi yang tepat. Yang kedua yaitu ada ekspresi wajah. Yang ketiga yaitu ada gaya berbicara. Dan yang keempat yaitu ada pembendaharaan kata. Dalam public speaking sendiri memiliki beberapa metode. Yang pertama yaitu ada metode naskah. Metode naskah ini yaitu adanya catatan yang telah disusun. Yang kedua yaitu ada metode hafalan. Dipelajari dahulu pesan yang ingin disampaikan. Dan yang ketiga yaitu ada metode spontanitas yang biasanya akan dilakukan saat disuruh. Selanjutnya yaitu ada kesalahan yang sering dilakukan dalam public speaking. Yang pertama, gagap. Yang kedua, bicara dengan cepat. Yang ketiga, bicara dengan pelan. Yang keempat yaitu suara yang serak atau habis pada sesi akhir. Dan yang kelima yaitu monoton. Selanjutnya, ada beberapa tips percaya diri dalam public speaking. Yang pertama yaitu berbicara untuk memberi. Yang kedua, memahami poin-poin yang akan disampaikan. Yang ketiga yaitu gunakan bahasa tubuh. Yang keempat, berinteraksi dengan audiens. Yang kelima, kenali audiens. Yang keenam, seni dalam berbicara. Yang ketujuh, hindari kata ganti. Dan yang kedelapan yaitu banyak berlatih. Oke, selanjutnya materi ketiga yaitu mengenai analisis SWOT. Analisis SWOT sendiri yaitu alat instrumen perencanaan strategis untuk membaca kemampuan dengan menggunakan kerangka kerja, kekuatan, kelemahan, peluang, serta ancaman. Tujuan analisis SWOT yaitu membantu organisasi mengembangkan kesadaran penuh dari semua faktor yang terlibat dalam pengambilan keputusan bisnis. Analisis SWOT pertama kali dikenalkan oleh Albert S. Humphrey pada tahun 1960-an dalam memimpin proyek riset di Stanford Research Institute yang menggunakan data dari perusahaan-perusahaan Fortune 500. Dalam analisis SWOT terdapat beberapa unsur. Yang pertama, ada strength atau kekuatan. Di sini yaitu dengan memahami dan mengenali kekuatan terbesar dari bisnis yang akan dijalankan. Yang kedua ada weakness atau kelemahan, yaitu setiap model bisnis pasti memiliki kelemahannya. Yang ketiga yaitu opportunities atau peluang. Yang keempat adanya threat atau ancaman. Dalam analisis SWOT terdapat dua faktor, yaitu ada faktor internal dan juga faktor eksternal. Faktor internal yaitu faktor yang berasal dari dalam diri si pembisnis, yaitu ada kekuatan dan juga ada kelemahan. Yang kedua yaitu ada faktor eksternal yang berasal dari luar, yaitu ada peluang dan juga ada ancaman. Dalam organisasi yang baik pasti mempunyai kekuatan, kelemahan, serta peluang dan juga ancaman. Dalam organisasi yang baik tersebut memiliki kekuatan SDM, kapasitas tupoksi, keunggulan, serta loyalitas. Dalam kelemahannya yaitu adanya buruknya birokrasi, rangkap jabatan, keterbatasan, serta tidak tertiban. Dalam peluangnya yaitu ada situasi mendukung, terbuka atau terpercaya, serta jaminan akademik. Dan yang terakhir, ancaman, yaitu ada bukan prioritas, keadaan tempat, tidak terpercaya, serta tidak mendukung. Terdapat langkah-langkah sederhana untuk bisa menganalisis SWOT. Yang pertama yaitu mengetahui kekuatan dan kelemahan diri. Yang kedua yaitu setiap kekuatan ada peluang dan
setiap peluang ada kelemahan. Yang ketiga, setiap kekuatan ada ancaman dan setiap ancaman ada kelemahan. Selanjutnya, yaitu terdapat strategi kombinasi SWOT. Yang pertama, fokus pada kekuatan dan peluang. Yang kedua, fokus pada kelemahan dan ancaman. Yang ketiga, fokus pada kekuatan dan ancaman. Dan yang keempat, yaitu fokus pada kelemahan dan peluang. Oke, selanjutnya yaitu ada materi keempat mengenai manajemen aksi. Aksi dikenal dalam mahasiswa, dan aksi sendiri merupakan salah satu bentuk penyampaian pendapat. Penyampaian pendapat sudah tercantum dalam Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1998 mengenai kemerdekaan menyampaikan pendapat di muka umum. Manajemen aksi yaitu adalah sebuah sistem pengaturan demonstrasi atau aksi massa untuk mengatur aksi agar tetap terkoordinir dan sesuai dengan target maupun rencana, sehingga masalah yang muncul dan berkembang diharapkan lahir sebuah perubahan sosial. Dalam manajemen aksi atau dalam aksi sendiri memiliki esensi. Yang pertama yaitu sebagai bentuk komunikasi. Di sini saat jalur komunikasi dengan pemerintahan tidak terjalin. Yang kedua, sebagai teguran dan peringatan saat pemerintah melenceng ataupun tidak mendengarkan aspirasi rakyat. Serta yang ketiga yaitu sebagai bentuk ekspresi kekecewaan dan bentuk advokasi mahasiswa terhadap kepentingan rakyat. Dalam aksi terdapat 3 tahap. Yang pertama yaitu ada praaksi, yang kedua ada aksi, dan yang ketiga ada pasca aksi. Pertama ada praaksi, terdapat beberapa. Yang pertama yaitu ada konsolidasi, yang kedua ada kajian dan audiensi, yang ketiga melakukan teknis lapangan, yang keempat mengajukan pemberitahuan aksi, yang kelima mempersiapkan isu dan tuntutan, yang keenam membuat perangkat dan agenda aksi, yang ketujuh menentukan masa aksi, yang kedelapan menentukan titik kumpul, dan yang kesembilan mempersiapkan peralatan aksi. Selanjutnya, dalam aksi terdapat beberapa perangkat. Yang pertama ada koordinator lapangan, yang kedua dinamisasi lapangan, ketiga orator, keempat humas dan media, kelima dokumentator, yang keenam negosiator, yang ketujuh logistik, dan yang kedelapan medis dan keamanan. Dalam aksi juga terdapat peralatan yang perlu dibawa. Yang pertama ada bendera, yang kedua alma mater atau PDH, yang ketiga spanduk, yang keempat pengeras suara atau toa, dan yang kelima ada mobil sound. Selanjutnya yaitu tahap kedua ada aksi. Aksi di sini yaitu menjalankan agenda aksi sesuai dengan tugas yang telah ditetapkan dan persiapan yang telah dilakukan. Dan yang terakhir ada pasca aksi. Pasca aksi ini diantaranya 1. Absensi, yang kedua evaluasi, yang ketiga rekomendasi, dan yang keempat ada menjaga eskalasi agar tetap naik. Yang perlu diperhatikan dalam aksi, yang pertama ada titik kumpul, yang kedua pemanasan sebelum aksi, yang ketiga jalan menuju tempat aksi, yang keempat ada orasi pembukaan, yang kelima ada menjalankan rencana aksi, yang keenam ada negosiasi, dan yang ketujuh adalah retrikal. Oke, materi selanjutnya yaitu ada materi mengenai kepemimpinan. Kepemimpinan merupakan suatu bidang riset dan suatu keterampilan praktis yang mencangkup kemampuan seseorang atau organisasi untuk memimpin dan membimbing orang lain ataupun organisasi. Banyak para ahli juga berpendapat atau memiliki pendapat sendiri mengenai makna kepemimpinan. Di antaranya yang pertama ada dari John Pivnert. Menurutnya, kepemimpinan adalah seni dalam mengkoordinasi dan mengarahkan individu atau kelompok untuk mencapai suatu tujuan yang dikehendaki. Yang kedua yaitu dari Slamet. Menurutnya, kepemimpinan merupakan suatu kemampuan, proses, atau fungsi pada umumnya untuk mempengaruhi orang-orang agar berbuat sesuatu dalam rangka mencapai tujuan tertentu. Dan yang ketiga yaitu dari Robbins. Menurutnya, kepemimpinan adalah kemampuan untuk mempengaruhi suatu kelompok untuk mencapai tujuan tertentu. Jadi bisa disimpulkan bahwa kepemimpinan adalah kemampuan untuk mempengaruhi perilaku seseorang ataupun kelompok untuk mencapai suatu tujuan pada situasi tertentu.
Dalam kepemimpinan sendiri terdapat berbagai tipe. Di antaranya yang pertama ada tipe autokratik. Di sini, seorang pemimpin memiliki sifat yang sangat egois. Yang kedua, ada tipe paternalistik. Di sini, berada dalam sebuah lingkungan yang tradisional. Yang ketiga, ada tipe karismatik. Yang keempat, ada tipe laissez-faire. Dan yang kelima, ada tipe militeristik. Selanjutnya, dalam kepemimpinan pasti adanya pemimpin. Pemimpin di sini yaitu orang yang mendapatkan amanah serta memiliki sifat, sikap, dan gaya yang baik untuk mengurus atau mengatur orang lain. Fungsi kepemimpinan ini terdapat dua, diantaranya fungsi administrasi dan juga fungsi sebagai top manajemen. Dalam kepemimpinan pasti terdapat beberapa teori. Di antaranya ada teori kepemimpinan sifat, teori kepemimpinan perilaku dan situasi, teori kewibawaan pemimpin, teori kepemimpinan situasi, serta teori kelompok. Kepemimpinan atau leadership terdapat 3 faktor adanya pemimpin yang kurang kompeten menurut Thomas Carmoro. Yang pertama yaitu adanya bias kepedean atau bias kepercayaan diri dan kompetensi. Di sini maksudnya seseorang merasa percaya diri padahal yang sebenarnya ia masih begitu banyak kurangnya. Yang kedua yaitu kecintaan manusia terhadap orang yang berkarisma. Dan yang ketiga, ketidakmampuan manusia menahan godaan narsistik. Ketiga faktor tersebut akan menciptakan sebuah sifat, yaitu diantaranya gila popularitas, tidak berintegritas, serta inkompeten. Padahal pemimpin seharusnya memiliki sifat rendah diri, berintegritas, serta kompeten. Materi selanjutnya yaitu materi terakhir, ada teknik persidangan. Sidang sendiri memiliki arti yaitu pertemuan, bertemu, berkumpul, dan berunding. Sedangkan makna sidang dalam organisasi adalah pertemuan formal suatu organisasi untuk membahas masalah tertentu agar menghasilkan suatu keputusan sebagai sebuah kebijaksanaan organisasi dengan mengikuti mekanisme-mekanisme dan aturan yang jelas. Terdapat jenis-jenis persidangan. Yang pertama, ada sidang komisi. Sidang ini diikuti oleh masing-masing komisi dengan anggota komisi adalah peserta dan peninjau yang ditentukan oleh sidang pleno, dipimpin oleh pimpinan yang dibantu oleh sekretaris sidang komisi, dan dalam sidang ini membahas materi-materi yang menjadi tugas dari komisi yang bersangkutan, dan ini adalah lebih terfokus. Yang kedua yaitu ada sidang pleno, dipimpin oleh presidium sidang, diikuti oleh seluruh peserta dan peninjau permusyawaratan, dipandu oleh panitia pengarah, serta membahas dan menentukan segala sesuatu yang berhubungan dengan permusyawaratan. Dan yang terakhir yaitu ada sidang paripurna. Sidang ini mengesahkan segala ketetapan dan keputusan yang berhubungan dengan permusyawaratan. Selanjutnya yaitu terdapat perangkat atau perlengkapan sidang. Yang pertama ada pimpinan sidang. Pimpinan sidang adalah orang yang bertindak memimpin persidangan dan wajib mengatur jalannya persidangan. Pemimpin di sini dituntut menjadi adil dan bijaksana. Yang kedua yaitu ada peserta sidang. Peserta sidang memiliki kepentingan untuk sidang dan berkewajiban mengikuti dan menjaga keberlangsungan sidang. Dan yang ketiga yaitu ada peninjau. Peninjau ini berasal dari selain peserta maupun pemimpin. Mereka memiliki hak suara untuk bertanya tetapi tidak memiliki hak untuk pengambilan keputusan. Selanjutnya ada palu sidang. Palu sidang ini adalah nyawa dalam persidangan yang berfungsi untuk menetapkan suatu keputusan. Yang kelima ada draft sidang. Draft sidang adalah kertas berisi permasalahan-permasalahan dan bahan yang akan dibahas dalam persidangan. Yang keenam ada quorum.
Dan yang ketujuh ada notulensi. Notulensi adalah orang yang bertugas mencatat jalannya persidangan. Selanjutnya ada ketentuan sidang. Yang pertama ada surat terima pimpinan sidang. Yang kedua ada penggunaan palu sidang. Ketiga ada interupsi. Keempat ada skorsing atau pending. Yang kelima ada peninjauan kembali. Ketukan palu sidang. 1 kali ketukan digunakan untuk pengesahan keputusan sementara dan juga skorsing dalam waktu yang tidak terlalu lama. 2 kali ketukan digunakan untuk skorsing waktu yang cukup lama, untuk perpindahan atau pergantian pimpinan sidang, serta pengesahan keputusan akhir. 3 kali ketukan digunakan untuk membuka dan menutup acara persidangan, dan ketukan berkali-kali digunakan untuk menenangkan kegaduhan dalam persidangan. Interupsi, yaitu menyela atau meminta waktu kepada pimpinan sidang untuk berbicara dan mengeluarkan pendapat. Macam-macam interupsi diantaranya: 1. Interupsi point of order, yaitu bertanya atau mengemukakan pendapat. Interupsi point of information, memberikan informasi mengenai permasalahan di persidangan. Interupsi of clarification, mengklarifikasi masalah. Dan interupsi of privilege, yaitu adanya ketersinggungan.